dikotomi antara sains dan kepercayaan. Gimana cara kita menghadapi fenomena di mana mayoritas masyarakat kita jadi memiliki dikotomi antara sains dan popularitas, di mana orang-orang yang pintar tidak lebih didengar daripada orang-orang yang populer. Sementara kita tahu orang-orang yang populer ini kasarnya kepentingannya bisa disetir. Winston Churchill pernah bilang demokrasi itu sistem pemerintahan yang paling buruk sebenarnya. Tapi masih lebih baik dari yang pernah dicoba dan akan dicoba. Dia bilang kalau mau tahu buruknya demokrasi cukup ngomong sama pemilih rata-rata. Mungkin kalau di sini rata-rata dengan IQ 7 sekian. Demokrasi hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya. Kalau orang tidak mengerti dari mana uang berasal, ya siapapun yang menjanjikan subsidi pasti dipilih. Demokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Demokrasi harus ditopang oleh open society. Kalau tidak, yang terjadi adalah populisme. Yang kita mau adalah pluralisme dalam berpikir. Dan open society itu artinya orang bebas mengemukakan pendapatnya, mendialektikakannya, dan mengujinya, menyuarakannya tanpa harus takut dipersekusi. Yang penting dari open society itu adalah institusi yang membuat ide, membuat pemikiran. Universitas misalnya. Saya pernah bilang kita disebut profesor. Profesor itu seseorang yang profes. Itu profes itu artinya menyuarakan dengan lantang. Menyuarakan apa? Apapun itu, bahkan yang kontroversial. Itu vital bagi open society yang tidak mungkin demokrasi itu berdiri tanpanya. Nah, kalau yang terjadi adalah popularitas itu menjadi mata uang politik, itu berarti ada yang salah. Makanya tadi saya bilang, apakah karena undang-undang ITE, apakah karena media yang membentuk opini itu dikuasai oleh elit politik, karena kebohongan menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran. Maka itu kita perlu memerangi kebodohan, karena lebih banyak jauh orang meninggal karena kebodohan daripada kejahatan. Chernobyl, Titanic, pesawat Jeju Airlines. Makanya kalau kita lihat media-media sosial kita, ruang-ruang di mana seharusnya open society itu berakar diisi oleh sampah, Anda harusnya malu si pembuat sampah itu, apalagi kalau dia terlibat dalam exchange of endorsement dengan elit politik yang kemudian mengkapitalisasi popularitas itu. Itu kejahatan. Siapa yang mengisi ruang politik kita? Pemikir, artis, pelawak. Tapi saya lihat di sini, ini hal yang indah luar biasa. Jam 2 pagi ini. Tepat jam 2 pagi. Tadi Pak Rocky bilang, lihat, masih ada di sini. This is hope. Ada sebuah fenomena yang menarik yang dihadapi orang-orang modern saat ini, yang dimana dunia ini semakin bising. Semua orang berdebat, semua orang yakin bahwa dirinya yang paling benar, dan semua orang merasa berhak berbicara tentang apapun, tentang agama, politik, ekonomi, bahkan sains. Tapi ada yang pelan-pelan mati di tengah kebisingan itu, yaitu kebakaran. Ya, kita itu hidup di sebuah zaman di mana orang yang berilmu itu kalah oleh orang yang sangat viral di berbagai macam media sosial, di mana penelitian bertahun-tahun itu dikalahkan oleh caption Instagram yang provokatif. Dan yang paling ironis, masyarakat yang katanya sudah melek digital, masyarakat yang katanya sudah cerdas digital, itu justru tenggelam dalam kebodohan yang kolektif yang dikemas dengan sangat begitu percaya dirinya. Dulu itu kita menghormati orang yang lebih tahu, lebih banyak dari kita. Sekarang orang yang tahu lebih banyak itu dianggap sok tahu. Dulu itu kita belajar dari guru, dari dosen, dari profesor, dari ulama. Lah sekarang kita itu belajar dari algoritma, di mana apa yang kita lihat setiap hari di berbagai macam media sosial kita, itu yang kita pelajari. Lah dulu itu kebenaran itu dicari lewat proses yang begitu sangat panjang sekali. Tapi sekarang kebenaran itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh likes,
view dan follower yang begitu banyak. Era ini melahirkan sebuah ilusi baru yang dimana semua orang merasa pintar, tapi menjadikan semua orang itu untuk malas berpikir. Kita itu sebetulnya sedang masuk di sebuah zaman, yaitu zaman post-truth, yaitu sebuah zaman di mana perasaan itu lebih penting daripada sebuah fakta. Dan kebenaran bergantung pada siapa yang paling pandai memainkan emosi orang-orang saat ini. Katakan sesuatu yang sangat menyentuh hati walaupun itu salah, dan kamu pasti akan dianggap bijak di situ. Katakan sesuatu yang apa yang kamu omongkan itu adalah sesuatu yang benar, namun kebenaran itu tidak populer. Di situ kamu pasti dianggap sombong, bahkan akan dimusuhi publik. Orang-orang saat ini itu tidak lagi mencari sebuah kebenaran, mereka mencari sebuah pembenaran. Itulah mengapa teori bumi datar biasa hidup lagi di zaman sekarang. Bahkan vaksin dianggap sebuah konspirasi dan ilmuwan dianggap sebagai agen globalis. Karena apa ya? Karena fakta kini hanyalah apa yang ingin kita percaya saja, bukan sesuatu kebenaran yang muncul dari berbagai macam sebuah teori yang mendalam, sebuah penelitian yang mendalam, dan seterusnya dan seterusnya. Dulu suara ilmuwan itu didengar karena mempunyai otoritas moral dan intelektual, tapi sekarang suara ilmuwan itu tenggelam di lautan noise digital yang begitu sangat dalam. Seorang profesor butuh bukti, butuh referensi dan metodologi, tetapi seorang influencer cukup dengan kalimat, "Gue itu ngerasa, ini opini saya, ini menurut saya," dan seterusnya dan seterusnya. Dan ajaibnya, di era modern justru kalimat-kalimat seperti itulah yang dipercaya banyak publik saat ini. Di sini Bourdieu menyebutkan ini adalah sebagai suatu hilangnya modal simbolik yang dimana otoritas ilmu itu digantikan oleh otoritas popularitas. Sedangkan Habermas itu juga mengingatkan kita sejak dulu kala di mana ruang publik kita itu sudah tidak rasional lagi. Tetapi di situ hanyalah ada sebuah emosional, sensasional, dan algoritmis, yang dimana dengan pendapat kedua tokoh tersebut kita bisa menyimpulkan yang benar tidak akan viral dan yang viral itu seringkali tidak benar. Dunia internet, dunia maya pernah dijanjikan sebagai ruang kebebasan pengetahuan. Tapi yang terjadi di dalam dunia maya sekarang itu justru sebaliknya, di mana kebodohan pun ikut merdeka juga di situ. Dulu kita itu butuh guru, butuh ulama, butuh profesor, butuh cendekiawan untuk memahami kemisterian dunia ini. Sekarang kita hanya cukup scroll dari berbagai macam media sosial yang ada di gadget kita, dan kita merasa paling paham sendiri. Tetapi internet tidak bisa membuat orang bodoh menjadi pintar. Internet itu hanya membuat orang bodoh lebih percaya diri saja. Inilah yang dikatakan dengan efek Dunning-Kruger, yang dimana orang yang paling tahu itu justru lebih paling yakin bahwa dirinya itu benar. Dan ketika kebodohan itu bersatu di dalam echo chamber yang sangat luas, maka di situ akan melahirkan masyarakat yang bising sekali, bising dengan kebodohannya, tetapi tidak bijak di dalam perkataannya. Salah satu yang mempercepat keadaan ini, salah satu yang memperburuk keadaan ini yaitu politik modern, yang dimana politik modern itu juga ikut mempercepat matinya kepakaran ini. Narasi populis menjual perlawanan terhadap elit, termasuk perlawanan terhadap kaum intelektual, yang dimana para ahli dianggap bagian dari suatu sistem yang ingin menindas rakyat. Maka di situ muncullah jargon yang diucapkan oleh para politikus-politikus culas itu, yang dimana sering kita dengar, yang penting suara rakyat bukan teori, yang penting langsung kerja nyata bukan teori.
Padahal suara rakyat maupun kerja nyata tanpa pengetahuan itu bisa sangat destruktif. Lihat bagaimana isu agama dimainkan, isu vaksin dimainkan, isu ekonomi dimainkan, dan di situ politik sangat mudah sekali untuk dipelintir. Karena publik lebih percaya kepada retorika populis daripada data ilmiah yang disuguhkan oleh para pakar-pakar intelektual ini. Dan yang paling berbahaya dari sebab matinya kepakaran ini yaitu yang lahir adalah kekacauan pengetahuan di situ. Di dalam masyarakat itu akan melahirkan sebuah kekacauan pengetahuan yang dimana kalau sudah terlahir kekacauan pengetahuan, yang pasti di situ hoax menyebar lebih cepat daripada fakta. Keputusan publik diambil dari emosi saja, bukan logika. Dan kebenaran jadi soal opini saja, bukan soal realitas ataupun fakta. Di situ masyarakat yang kehilangan rasa hormat terhadap ilmu pada akhirnya akan dikuasai oleh kebodohannya sendiri. Dan ini akan sangat berbahaya sekali ketika hal-hal itu terjadi di dalam masyarakat kita. Kebakaran itu sebetulnya tidak akan mati karena ilmunya berhenti berkembang, tetapi kebakaran itu akan mati karena manusianya itu berhenti untuk menghargai ilmu itu sendiri. Kita sebetulnya tidak sedang kekurangan orang pintar. Kita mengetahui bahwasanya saat ini banyak sekali orang-orang pintar yang berkeliaran di dunia nyata kita. Kita itu hanya saja kelebihan orang yang merasa pintar. Mari tugas kita hari ini bukan hanya mencari sebuah kebenaran saja, tapi juga memperjuangkan agar kebenaran itu tetap terdengar di tengah-tengah kebisingan yang begitu mendalam. Kalau kita diam saja, maka dunia ini akan dikuasai oleh mereka yang paling keras suaranya saja, bukan mereka yang paling dalam pemikirannya saja. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya.